Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak yaitu Pak Nurdin. Mungkin anak-anakku sekalian baru lihat wajah Bapak dan mungkin baru mengenali dengan Bapak. Inilah Bapak yang mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMK Negeri 1 Majalengka. Pendidikan Bapak lulusan dari IKIP Bandung pada tahun 1997 dengan mengambil jurusan pendidikan kepelatihan olahraga. Di SMK Negeri 1 Majalengka juga Bapak menjadi pembina olahraga. Kemudian siswa-siswi yang Bapak ajar adalah dari jurusan listrik atau TITL dan juga teknik kendaraan ringan atau TKRO. Kemudian moto dari Pak Nurdin adalah salah satu untuk mencapai kesuksesan adalah bekerja keras dan disiplin yang tinggi. Insya Allah, selain itu doa juga sangat diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi melalui YouTube di channel yang ini ya. Semoga kalian bisa memperhatikan dan juga bisa menyimak dengan baik. Pada pertemuan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang bulu tangkis, atau di daerah kita lebih dikenal dengan istilah badminton. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat diakui oleh dunia luar, oleh negara-negara lain, bahwa Indonesia negara terkuat dengan pemain-pemain bulu tangkis yang menjadi juara-juara dunia, baik itu di Piala Thomas, Deya Uber Cup, dan juga pada kejuaraan-kejuaraan dunia lainnya. Kemudian kalian harus paham dan harus bisa juga dimengerti apa yang dimaksud dengan permainan bulu tangkis. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan permainan bulu tangkis, kalian harus bisa menyampaikan, harus bisa menjawab, sehingga yang bertanya itu mengerti dan paham. Minimalnya ada gambaran, oh bulu tangkis seperti itu. Nah, jadi ingatkan, permainan bulu tangkis adalah suatu permainan yang dilakukan oleh satu orang atau dua orang, bisa single, bisa double, yang menggunakan sebuah raket yang dipukulkan kepada shuttlecock atau yang dikenal oleh kita kok. Nanti kita bahas equipmentnya apa saja dalam bulu tangkis, baik itu lapangan, raket, kemudian juga shuttlecock itu sendiri, bentuk permainannya bagaimana, aturannya permainannya bagaimana. Itu aturan-aturan yang ada dalam bulu tangkis, khusus mengacu pada aturan yang ada, yaitu di Indonesia jeda lain PBSI. Ya, baik. Tadi sudah Bapak sampaikan apa yang dimaksud dengan permainan bulu tangkis. Kita lanjut ke sebuah raket. Ya, ini Bapak perlihatkan, ini adalah namanya raket. Ini kita kenal
dengan kepala atau head. Ini raket ya. Ini face-nya di sini atau mukanya ada dua ya. Ini batangnya dan ini handle atau pegangan. Ini pegangan. Jelas ya, ini raket. Raket ini bervariatif. Harganya tergantung kepada kualitas. Perhatikan kembali, mereknya juga banyak. Merek dari sebuah raket itu banyak sekali. Kemudian kenapa ini handle-nya juga harus seperti ini? Ya, karena ini nanti menjaga kestabilan. Ini kan nanti mungkin saja kena keringat. Kemudian cara pegangan dari raket itu sendiri. Untuk para pemula, kalian perhatikan. Untuk para pemula, pegangan itu bisa mulai dengan pegangan seperti ini, tangan seperti ini, kemudian dirapatkan sini, dipas dengan cengkok yang di sini ya. Ini cengkok di sini, lihat tuh. Oke, ini masuk sini. Ini jangan berubah, tapi lurus ke sini ke bawah. Raketnya tetap stabil, tidak boleh digerakkan ke kanan atau ke kiri. Sampai di sini, terus sampai pegangan di sini. Sehingga cengkokan ini lurus dengan frame yang ada. Ini lurus. Kemudian dorong ke depan, ya, sehingga pegangan di sini robah. Ya, robah. Coba lihat kelenturannya, ini lebih lentur. Jangan sampai pegangan raket itu kaku. Beda lagi contoh, lihat nih yang kaku. Pegangan raket kaku seperti ini kaku. Ya, ini kaku. Sehingga nanti dalam suatu permainannya ini sulit untuk dimainkan. Tapi berbeda lagi kalau caranya seperti tadi, seperti ini condong sedikit, memudahkan untuk backhand. Ini adalah dorongan dari ibu jari, ini sangat pengaruh ini, ya. Ini sangat pengaruh ibu jari untuk mendorong ketika backhand. Ingat, ya, untuk backhand. Sebab pukulan itu ada yang pukulan backhand dari arah kiri, ya. Backhand atas, backhand bawah. Kalau dari sini namanya forehand. Ya. Forehand atas, forehand bawah. Oke, jelas ini tentang raket, ya. Tentang raket. Kalian bisa, yang belum punya, yang belum merasakan pegang, bisa beli di toko banyak. Oke. Selain itu juga Bapak perlihatkan juga ini sebuah shuttlecock, ya. Ini lihat. Ini shuttlecock cukup bagus. Tidak ada variasi lagi, ya. Ini shuttlecock ini terbuat dari bulu angsa, ya. Terbuat dari bulu angsa putih, kemudian dijahit, ya, disulam seperti ini. Ininya busa, ujungnya. Ini banyak juga produk rumahan, banyak produk rumahan dibuat seperti ini. Mereknya juga banyak, bervariasi. Tapi bentuknya tetap tidak ada variasi seperti ini. Paling sedikit ada yang runcing, ada yang lurus. Ini yang membedakan, ya. Ini shuttlecock ini biasa dibuat di daerah Tegal, Jawa Tengah, ya. Sehingga di daerah Tegal itu angsa-angsanya, kalau kalian lihat di daerah Tegal, angsa-angsanya berkeliaran itu tidak ada bulunya karena dipakai shuttlecock semua. Oke, itu tentang permainan bulu tangkis. Untuk aturan permainan, itu untuk lapangan permainan dan aturan permainan itu nanti pada segmen berikutnya. Apa saja yang tidak boleh atau pukulan apa saja
itu nanti kita di lapangan ketika kita sudah mulai tatap muka. Pada kesempatan ini Bapak sampaikan hal-hal yang secara garis besarnya tentang bulu tangkis. Minimalnya kalian tahu ketika ada orang membawa sebuah yang seperti ini, oh itu namanya shuttle. Ketika ada orang yang membawa alat-alat ini, oh itu namanya raket bulu tangkis. Paham ya? Paham, oke. Tuh. Dan perlu kalian ketahui juga, di sekolah Bapak mengadakan ekstrakurikuler bulu tangkis. Kalau kalian gabung ya, tanya, semuanya sudah pada tahu di SMK Negeri 1 Majalengka ada ekstrakurikuler bulu tangkis. Kalian gratis, tinggal main ya. Aula punya, pakai untuk kita. Allah punya kita. Pelatihnya mendatangkan dari luar ya. Bapak sangat senang sekali kalau kalian bisa berlatih. Minimalnya kalian merasa senang, merasa suka dengan permainan bulu tangkis. Ini pada pembelajaran kali ini kalian mudah-mudahan bisa paham, bisa mengerti tentang permainan bulu tangkis ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian tulis jawabannya dalam kertas. Tugas dikumpulkan pada awal Februari. Simak pertanyaan. Nomor 1. Terangkan apa yang dimaksud dengan permainan bulu tangkis. Itu nomor 1. Tulis jawabannya. Yang kedua, tuliskan pemain bulu tangkis Indonesia ya, yang pernah menjadi juara dunia ya. Tuliskan pemain bulu tangkis Indonesia yang pernah menjadi juara dunia, baik itu juara dunia ke-1, kedua atau ketiga. Itu banyak, mungkin ada 20 orang, mungkin bahkan lebih ya. Jelas ya? Oke. Hanya 2 pertanyaan, tapi kalian tulis jawabannya di kertas. Setelah dikumpulkan di ruangan Bapak, di ruangan kesiswaan. Oke. Pembelajaran untuk pada kesempatan ini Bapak cukupkan sekian. Kalian bisa paham, mudah-mudahan bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan dalam materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampaikan salam kepada orang tua kalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, terbebas dari penyakit COVID dan lain sebagainya, sehingga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.